Babul aimani, bab tentang sumpah. At-tarhib minal yaminil ghamusi wal yaminil kadhibati wa kathratil aimani wa in kana shadiqan. Ancaman orang ini melakukan sumpah yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Al-yaminil ghamus itu makna aslinya adalah sumpahnya ini menyebabkan orang tersebut terjerumus gitu, dimasukkan ke dalam neraka. Dawal yaminil kadhibah, dan juga sumpah yang bohong. Ini diancam di dalam agama. Wa kasratil aimani wa in kana shadiqan, termasuk orang banyak sumpah. Nah, walaupun benar itu dilarang. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Apalagi misalnya untuk melariskan dagangan, ya ini tidak boleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang membeli janji Allah dengan harga yang murah, ya. Maksudnya mereka itu berjanji kepada Allah tidak mau begini, atau mereka itu ya, berjanji atas nama Allah untuk sesuatu yang murah, sesuatu yang duniawi, untuk urusan-urusan yang remeh-remeh ini. Maka apa? Mereka itu tidak mendapatkan bagian di akhiratnya, tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah Ta'ala, dan nanti pada hari kiamat mereka mendapatkan siksa yang pedih, dan juga namanya tidak dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ancaman berat, orang yang suka sumpah itu diancam beratnya di dalam Islam ini. Maka jangan sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit, ya kan? Demi apa misalnya, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, billahi, wallahi, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi asyirku billah wal yaminul ghamus. Rasulullah SAW bersabda, dosa paling besar yaitu menyekutukan Allah dan juga sumpah yang bohong. Jadi selain menyekutukan Allah Ta'ala, orang sumpah kok bohong, ini termasuk dosa besar. Apalagi sumpah itu kemudian menyebabkan orang sehingga merugikan orang lain. Biasanya kalau dalam persidangan, orang itu kan ada saksi-saksi, misalnya ya, saksi itu mengatakan, sumpah demi Tuhan saya begini. Padahal tidak seperti itu, sehingga hanya memberatkan orang yang lain. Ini lebih besar lagi dosa. Maka dikatakan al-yaminul ghamus, yamin atau sumpah al-ghamus yang memasukkan atau mencelupkan. Ghamus itu makna aslinya mencelupkan, dicelup, fluk. Nah, maksudnya dengan sebab sumpah tersebut orang itu dicelupkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin masfuratin kadhibatin falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa bersumpah atas sumpah yang sumpah itu ditahan, ya, maksudnya ditahan itu dia itu sebelumnya tidak sumpah, sampai kemudian dia sumpah, dan sumpah itu ternyata kadhibatin, ternyata bohong. Seperti saksi-saksi itu, pengadilan itu kan banyak sekarang orang itu bersaksi palsu, ya,
pengadilan itu ngomongnya begini, padahal tidak seperti itu. Nah, itu. Maka apa ancamannya? Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Maksudnya dia itu nanti tempatnya, tempat kembalinya atau rumah tinggalnya yang permanen itu adalah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak boleh orang-orang itu sumpah-sumpah, apalagi itu seperti tadi itu saksi-saksi ya. Ini tidak boleh kemudian mengatakan sesuatu yang bohong, karena dia pertama bohong dia sudah dosa, yang kedua dia sudah sumpah bohong lagi, dosanya tambah besar. Yang ketiga dia merugikan orang lain, menjadikan orang lain beban ya, atas sumpahnya. Kemudian wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu iftada yaminahu bi asyri alafi dirhamin. Diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ini menebus sumpahnya dengan 10.000 dirham. Jadi gara-gara sumpah itu ditebus dengan 10.000 dirham. Kemudian beliau berkata, wa rabbil Ka'bah law halaftu shadiqan wa innama huwa syai'un iftataitu bihi yamini. Demi Tuhannya Ka'bah, seandainya aku bersumpah, maka aku sumpahnya ini jujur. Lah aku nebus ini kenapa? Karena aku menebus sumpahku. Jadi sumpahnya itu walaupun sumpahnya benar, sumpahnya itu jujur, tidak bohong, itu ditebus dengan 10.000 dirham. Makanya jangan sampai mudah sumpah. Sebetulnya bagaimana? Sebetulnya orang itu di dalam kita fikih dijelaskan, kalau orang itu bersumpah ya, kemudian dia merasa ada yang lebih baik untuk menggagalkan sumpahnya, maka dia gagalkan sumpahnya, kemudian ditebus. Nah, tebusannya antara lain ya, dengan memberi makan atau pakaian ya, kepada 10 orang fakir miskin ya. Jadi misalnya orang itu bersumpah, misalnya sumpahnya itu demi Allah saya tidak akan ke rumahnya si fulan ya, itu kan begitu. Nah itu, maka bagaimana sumpah seperti itu? Ya lebih baik ditebus, jangan diteruskan. Karena kalau diteruskan berarti dia memutus tali silaturahim. Nah terus bagaimana? Ya sudah, dia ke rumahnya si fulan berarti sudah dia menghancurkan sumpahnya, tetapi membayar sumpahnya dengan kifaroh. Lah kifarohnya itu memberikan kepada orang miskin ya, 10 orang miskin masing-masing diberi 1 mud makanan atau pakaian. Ya, pakaian itu apa saja? Nah, termasuk bahkan di dalam mazhab Syafi'i dibahkan walau mindilan, walaupun sapu tangan itu sudah termasuk pakaian. Misalnya kasih baju, kasih peci atau apa kepada 10 orang fakir miskin. Kemudian wa'anil Ash'as ibni Qais radhiyallahu anhu annahu ishtara yaminahu maratan bisab'ina alfan. Diriwayatkan dari Al-Ash'as bin Qais radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku telah menebus sumpahku yang 1 kali dengan 70.000 dirham. Jadi dia ini kalaupun sumpah itu 1 kali sumpah, walaupun sumpahnya ini benar, para sahabat ini sumpahnya benar, jujur, itu pun ditebus dengan 70.000 dirham. Makanya para sahabat itu lebih hati-hati supaya apa? Supaya sumpahnya itu tidak menyeretnya, tidak menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Makanya jangan sampai mudah untuk bersumpah.